Selamat datang dalam pembahasan kebijakan dividen. Sebagai strategi keuangan penting, kebijakan dividen menentukan bagaimana perusahaan membagi laba kepada pemegang saham sambil menjaga keberlanjutan finansial. Secara tradisional, kebijakan dividen adalah keputusan manajemen tentang seberapa besar laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan seberapa sering. Dalam konsep modern, kebijakan dividen mencakup pembelian, kembali, saham, dan dividen khusus dengan mempertimbangkan preferensi investor individu dan institusional. Manajer keuangan menghadapi dilema klasik. Apakah mempertahankan dividen stabil atau menyesuaikan dengan laba? Apakah laba cukup untuk kenaikan dividen jangka panjang? Bagaimana reaksi pasar terhadap perubahan dividen? Dan bagaimana menyesuaikannya dengan preferensi investor tua dan muda. Menurut Gordon dan Lindner, investor lebih menyukai kepastian dividen saat ini dibandingkan capital gain yang belum pasti, dikenal sebagai bird in the hand theory. Sementara Modigliani dan Miller berpendapat bahwa dalam pasar sempurna, kebijakan dividen tidak memengaruhi nilai perusahaan. Tax preference theory menyatakan investor berpenghasilan tinggi lebih menyukai capital gain karena pajaknya lebih rendah. Dividend signaling menjelaskan bahwa kenaikan dividen memberi sinyal positif tentang prospek laba masa depan, sementara penurunan bisa menurunkan kepercayaan pasar. 4 strategi utama digunakan perusahaan. Stable dividend policy, pembayaran tetap meski laba berfluktuasi. Constant payout ratio, dividen proporsional dengan laba bersih. Residual policy, dividen dibayar setelah kebutuhan investasi terpenuhi. Dan hybrid policy, kombinasi stabilitas dan fleksibilitas. Beberapa faktor yang memengaruhi kebijakan dividen antara lain, profitabilitas, tingkat leverage, struktur tata kelola, dan pangsa pasar. Semua faktor ini membentuk kemampuan dan kehati-hatian perusahaan dalam membayar dividen. PT Unilever Indonesia Tbk menjadi contoh nyata. Tahun 2024, perusahaan ini membagikan 9,7% laba bersihnya sebagai dividen. PT Unilever Indonesia Tbk menjadi contoh nyata. Tahun 2024, perusahaan ini membagikan 99,7% laba bersihnya sebagai dividen, total Rp88 per saham. Kebijakan ini memberi yield tinggi bagi investor, tetapi menyisakan ruang kecil untuk R&D dan investasi hijau. Investor individual adalah perorangan yang berinvestasi untuk kepentingan pribadi, sementara investor institusional adalah organisasi pengelola dana besar seperti dana pensiun, asuransi, atau sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund memainkan peran penting dalam stabilitas global. Norwegia dengan GPFG, Singapura dengan Temasek dan GIC, Abu Dhabi dengan ADIA, dan Indonesia dengan Danantara, semuanya mengelola dana abadi untuk investasi strategis dan infrastruktur hijau. Kebijakan dividen berkelanjutan menyeimbangkan laba dan investasi hijau melalui 2 model utama. Sustainable payout ratio, menjaga proporsi ideal antara pembayaran dividen dan proyek dekarbonisasi, serta resilient dividend model, menetapkan base dividen yang stabil dan top up jika target ESG tercapai. SPR ideal ditetapkan dengan guardrails, rasio hutang bersih terhadap EBITDA di bawah 2, interest coverage minimal 5 kali, dan cadangan likuiditas cukup untuk biaya operasional beberapa bulan. Penelitian Tinungki dan kolega menunjukkan emiten hijau di Indonesia mempertahankan stabilitas dividen sebagai sinyal ESG. Laporan OECD menegaskan aksi iklim dapat berjalan berdampingan dengan kebijakan dividen yang adaptif. Isu global kebijakan dividen kini meliputi integrasi ESG dalam strategi behavioral dividend bias di mana investor terjebak dividen illusion, tata kelola digital berbasis AI, adaptasi pasca krisis dengan kebijakan variabel,
dan peran dividen dalam mengurangi konflik keagenan di Asia Tenggara. Rekomendasi strategis meliputi penerapan SPR dan RDM, penggunaan KPI ESG sebagai pemicu dividen, stres tes multi-skenario, pemanfaatan pendanaan hijau, serta peningkatan transparansi laporan tahunan.